Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Zat yang maha memelihara, maha mencipta, dan maha mengatur semesta raya. Dialah Allah yang telah memberikan sinar mentari kepada kita sebagai bentuk kasih-Nya, yang menurunkan hujan sebagai bukti rahmat-Nya. Dalam kesempatan yang baik dan penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan dalam sebuah nikmat yang tidak bisa kita ukur berapa jumlahnya. Nikmat iman yang meneguhkan hati, nikmat Islam yang menjadi jalan hidup, dan nikmat sehat yang menguatkan langkah kita untuk menjalani setiap ibadah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita semua bisa merasakan Islam hingga detik ini. Beliaulah yang menyalakan lentera di tengah gelap gulitahnya jahiliyah, yang memberikan cahaya Islam yang telah menuntun kita, hati kita menuju keterbukaan zaman. Beliaulah yang mana wajahnya bagaikan rembulan, yang akhlaknya lebih harum dari kasturi, dan akhlaknya yang mulia, yang lebih luas dari luasnya samudra. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya atas izin Tuhan. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan kembali tausiah singkat dengan judul Generasi Lailatul Qadar. Petunjuk Lailatul Qadar telah Allah turunkan dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul
lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam itu diturunkanlah para malaikat serta malaikat Jibril atas izin Tuhannya mengatur segala urusan. Pada malam itu, malam kemuliaan hingga terbit fajar. Lailatul Qadar sendiri merupakan malam yang berderajat 1000 bulan. Yang menjelaskan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu fokusnya bukan mencari malamnya, melainkan apa yang telah diturunkan Allah pada malam itu, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan kita untuk melakukan Iqra, yang tidak hanya sekedar membaca atau bertadarus saja pada malam bulan Ramadan, melainkan mengamati, melakukan penelitian terhadap lingkungan untuk mendapatkan pengetahuan dan teknologi yang bisa membawa kepada peradaban. Yang mana pada pengetahuan dan teknologi itu yang bisa membawa kepada peradaban umat Islam atau umat manusia yang sama dengan nilainya dengan 1000 bulan. Analoginya seperti kita berdakwah secara manual dan dengan teknologi. Kalau secara manual kita berdakwah 1 hari, targetnya 1000 orang. Maka kita akan membutuhkan 250.000 hari atau sama dengan 8.333 bulan, sama dengan 694 tahun. Pertanyaannya, apakah tahun kita sampai ke 600 tahun itu? Namun, apabila kita menggunakan media seperti televisi, YouTube, bahkan media internet lainnya, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 bulan. Sehingga perbandingannya 1:8.000 bulan. Permasalahannya saat ini adalah secara umum umat Islam hanya berfokus mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Padahal seharusnya yang diperhatikan adalah bagaimana mempelajari dan melaksanakan perintah dari Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 itulah yang bisa menjadikan umat Islam bernilai dengan kualitas 1000 bulan. Bukankah seharusnya kita sebagai umat Islam adalah umat atau generasi terbaik yang dilahirkan untuk manusia dan alam semesta? Sungguh miris jika fokusnya justru bukan pada perintah diturunkannya Al-Alaq ayat 1-5 yang tidak sesuai dengan maksud Allah. Spirit Lailatul Qadar ditinjau dari ilmu manajemen. Prinsipnya seperti efektif dan efisien. Efektif apabila langkahnya itu tepat menyasar kepada tujuannya. Sedangkan efisien, langkahnya cepat, tidak memakan banyak sumber daya, dana, tenaga, waktu, dan sebagainya. Sederhananya, cepat dan tepat. Di mana amalan yang mampu mengimbangi amalan umat-umat terdahulu yang usianya lebih panjang dari usianya umatnya Nabi Muhammad. Contohnya bisa kita lihat dalam sejarah di mana pada masa kejayaan Islam. Waktu itu Islam sudah mengalami masa Golden Age atau masa keemasan, masa kejayaan yang dipelopori oleh salah satu dokter yaitu Ibnu Sina dan Rajes yang telah menemukan vaksin, campak, dan teknologi operasi bedah. Yang bahkan pada masa itu Eropa dalam keadaan yang gelap atau tertinggal, jauh dari Islam. Sebaliknya saat ini di Indonesia baru saja ditemukan atau memiliki teknologi MRT, Mass Rapid Transportation, atau kemudahan dalam bertransportasi, yang mana MRT ini pertama kali sudah dimiliki atau dijalankan oleh negara London dan Inggris. Sudah sejak tahun 1863, sehingga bangsa kita tertinggal jauh dari bangsa tersebut, yaitu 156 tahun kita sudah tertinggal. Kedua, prinsip optimalisasi. Prinsip optimalisasi ini adalah langkah yang mampu menghasilkan output yang paling optimal atau maksimal. Pada konteks dakwah Rasulullah, kita dapat melihat prinsip ini, yaitu pada pemilihan objek dakwahnya, di mana Rasulullah itu sangat
menentukan bagaimana dakwanya itu bisa tersebar luas dan bisa sukses. Rasulullah memilih pemuka atau pemimpin atau bahkan orang-orang penting yang dirasa itu bisa membawa Islam itu lebih luas. Pemuka-pemuka besar seperti khalifah ya, yang as-sabiqunal awalun itu. Bahkan pedagang sukses seperti Khadijah juga, itu juga masuk dalam objek dakwanya Rasulullah, yang mana para pemimpin atau pemuka besar itu menjadi prajurit atau bahkan pemimpin dalam medan perang yang mana Islam itu akan semakin tersebar luas. Pun juga dengan pedagang yang sukses seperti Bunda Khadijah yang telah mendanai bagaimana dakwanya Rasulullah itu. Telah jelas dalam sejarahnya, yaitu penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah, di mana kota Mekah itu adalah pusat dari semua kayak perdagangan dan juga ibadah. Maka dari situlah ketika Mekah sudah dikuasai, tersebar luaslah Islam ke penjuru Jazirah Arab. Sekarang bagaimana cara menerapkan prinsip atau menerapkan spirit Lailatul Qadar itu pada masa kini, yaitu dengan mengembangkan semangat inklusif dan kolaboratif. Maksudnya inklusif itu seperti apa? Inklusif itu kita menyadari bahwasanya kita beragam. Dengan keberagaman itu, sikap kita diharuskan menjadi terbuka terhadap suatu perkembangan zaman. Kolaboratif, yaitu kita menyadari bahwasanya dari sebuah karya yang besar, itu tidak lepas dari peran-peran banyak variabel, banyak ahli, dan juga banyak orang-orang penting lainnya. Seperti contoh halnya bantuan sosial atau bantuan bencana alam yang telah kita tahu geraknya bersama, seperti gempa di Lombok atau bahkan banjir di Sumatera. Dari tausiah yang sedikit saya sampaikan ini, semoga kita bisa mengambil pelajarannya bahwasanya Lailatul Qadar adalah petunjuk dari Allah untuk umat Islam yang dijanjikan Allah ketika kita sudah mengamalkan apa perintahnya dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, maka kita akan menjadi seorang pemenang yang sesungguhnya sesuai dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Oleh karenanya perlu dipahami bahwa bukan semangat mencari malam Lailatul Qadar di satu malam saja, melainkan mengamalkan apa perintah Allah dan kita menjalankannya itu sepanjang hayat kita atau sepanjang hidup kita. Karena pada dasarnya semangat Lailatul Qadar bukan berorientasi hanya pada individual, tetapi juga pada sosial, yang bisa memberikan dampak besar terhadap umat manusia dan juga alam semesta. Maka kebangkitan Islam berada di tangan generasi Lailatul Qadar, generasi yang menerapkan keilmiahan, pengamatan,
serta penelitian untuk menghasilkan sebuah karya yang bernilai 1000 bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.